Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IT 601, Prodi Informatika. Oke, di video kali ini, di beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah pendidikan kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Hayati Siregar, SE, MAK, CSRS, CSRA, CSP, CPOD. Oke, di tugas kali ini, di mana diminta untuk membuat usulan bisnis. Jadi kira-kira usulan bisnis apa yang akan kita bangun dan kita planning. Oke, di sini saya mengusulkan bisnis dengan tema bisnisnya yaitu Network Solution dan Infrastruktur IT untuk bisnis skala menengah. Misalkan di sini saya membuat nama company-nya yaitu Net Solution. Oke, eh, beberapa menit ke depan kita akan membahas beberapa agenda berikut. Nah, di mana di sini yang pertama ada prospek usaha atau SWOT, SWOT, dan analisis pasar. Selanjutnya, target konsumen, layanan yang ditawarkan, risiko usaha, dan langkah-langkah antisipasi apa saja yang harus dilakukan, bahan baku, selanjutnya kisaran harga terhadap servis yang kita sediakan. Selanjutnya ada strategi pemasarannya bagaimana. Terus kira-kira di bisnis ini eh, siapa saja yang sudah menjadi leader, dan terakhir nanti kita akan coba summary. Oke, pertama kita bahas dulu untuk prospek usaha atau SWOT, analisis pasar. Nah, yang pertama di sini ada strength. Jadi SWOT itu singkatan dari strengths, weakness, opportunities, threat, dan analisis pasar. Yang pertama kita bahas dulu yang strengths, terkait strengths, di mana yang pertama itu keahlian teknis yang tinggi dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan jaringan atau network maintenance. Permintaan yang stabil dan dari bisnis skala menengah yang membutuhkan jaringan yang andal dan aman, high availability and security. Pastinya kita harus memperhatikan high availability atau ketersediaan kehandalan jaringannya, dan pastinya juga kita harus memperhatikan dari segi keamanannya. Selanjutnya, modal awal relatif rendah untuk memulai bisnis ini. Potensi untuk mengembangkan layanan tambahan seperti keamanan jaringan dan manajemen infrastruktur serta network consulting. Oke, selanjutnya kita bahas di bagian weakness. Yang pertama di sini ada persaingan dengan penyedia layanan jaringan besar dan sudah terpercaya. Selanjutnya memerlukan sertifikasi dan keahlian teknis yang kuat untuk bersaing. Nah, pastinya sebelum membangun bisnis ini kita harus menyiapkan dulu yang namanya personal branding, terutama sebagai entrepreneurship-nya, entrepreneur. Pasti kita harus menyiapkan personal branding dulu. Kita harus menyiapkan skill-skill apa saja yang sekiranya dibutuhkan dalam bisnis ini. Nah, selanjutnya ketergantungan pada koneksi internet dan teknologi yang stabil. Nah, pastinya karena kita menyediakan konektivitas jaringan
untuk customer, calon customer kita nantinya, pastinya kita akan ketergantungan dengan koneksi internet dan teknologi yang stabil, di mana teknologi-teknologi yang kita gunakan itu seperti perangkat-perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan atau nantinya yang akan membentuk sebuah interkoneksi. Nah, selanjutnya opportunities atau peluang. Nah, pertumbuhan bisnis skala menengah yang terus berkembang, termasuk di sektor e-commerce, teknologi, dan jasa. Yang kedua, peluang untuk menyediakan solusi jaringan yang terjangkau namun menjadi solusi bagi bisnis baru dan yang sedang berkembang. Kebutuhan akan jaringan. Yang ketiga, kebutuhan akan jaringan yang lebih canggih dan aman seiring dengan perkembangan teknologi seperti IoT atau Internet of Things dan cloud computing. Nah, selanjutnya threat atau ancaman terhadap bisnis yang akan kita bangun. Yang pertama di sini ada perubahan regulasi dan kebijakan yang dapat mempengaruhi kebutuhan bisnis terhadap jaringan. Nah, ini nanti akan ada kaitannya juga dengan risiko bisnis. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya ancaman keamanan cyber yang terus meningkat. Nah, seperti yang baru-baru terjadi saat ini yaitu ancaman cyber yang terjadi kepada PDNS atau pusat data sementara. Nah, pastinya kita harus menjaga yang namanya keamanan di jaringan kita supaya tidak mudah diserang. Pastinya itu serangan cyber, jadi tidak mudah disusupi jaringan yang kita miliki atau jaringan organisasi, suatu organisasi yang sedang kita kelola. Nah, yang ketiga, persaingan dari penyedia layanan jaringan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar. Nah, sekarang itu se apa internet service provider itu kan sudah banyak dan sudah tersebar juga di seluruh Indonesia. Pastinya kita harus menyiapkan juga bagaimana kita bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang besar. Oke, selanjutnya kita bahas untuk analisis pasarnya. Pasar solusi jaringan dan infrastruktur IT untuk bisnis skala menengah pastinya saat ini terus berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis di sektor tersebut. Nah, banyak bisnis skala menengah yang menyadari pentingnya jaringan yang andal dan mendukung operasional mereka. Namun mungkin tidak memiliki sumber daya internal yang cukup untuk mengelolanya. Potensi pasar sangat besar, terutama di kota-kota besar, di mana banyak bisnis berkembang pesat. Persaingan utama adalah penyedia layanan jaringan besar dan perusahaan konsultan IT independen. Nah, selanjutnya kita bahas target konsumen dari bisnis ini. Nah, yang pertama bisnis skala menengah di berbagai sektor industri. Terus yang kedua startup yang berkembang dan perlu membangun infrastruktur jaringan yang scalable dan handal. Yang ketiga, perusahaan yang membutuhkan peningkatan keamanan jaringan dan kepatuhan terhadap regulasi. Terus yang keempat, organisasi nirlaba dan lembaga pendidikan yang membutuhkan solusi jaringan yang handal dan reliable. Selanjutnya bisa banking atau corporate lainnya. Terus ada retail seperti minimarket, supermarket, store retail lainnya. Jadi cukup banyak ya target konsumen atau target user yang bisa kita raih dari bisnis ini. Oke, kira-kira dari bisnis ini bahan baku apa saja yang kita butuhkan? Ini mungkin beberapa contoh bahan baku yang mungkin kita butuhkan. Yang pertama itu dari sisi hardware atau perangkat kerasnya. Contohnya seperti firewall, router, switch, hub, laptop, server, kabel UTP, kabel konsol, tang crimping, RJ45, kabel fiber optik atau FO, wireless antena, access point, dan lain-lain. Jadi masih banyak lagi
perangkat keras atau hardware yang kita butuhkan sesuai nantinya itu dengan requirement atau kebutuhan dari usernya. Jadi kita harus bisa menyiapkan sesuai dengan kebutuhan user tersebut. Nah, selanjutnya ada software. Software contohnya seperti operating system atau OS, network management software seperti terminal nantinya itu untuk manajemen akses ke perangkat jaringan. Terus ada network monitoring system. Pastinya nanti kita tuh harus bisa memonitoring jaringan yang kita kelola secara eh, real time atau secara terus-menerus. Nah, dan kebutuhan lainnya itu seperti rack server, cooling system, power backup system. Nah, jadi kita butuh eh, beberapa bahan ini ya, beberapa bahan baku ini nantinya mendukung operasional jaringan yang sedang kita kelola. Nah, mungkin ini estimasi harga saja yang bisa kita tawarkan kepada calon customer nantinya atau calon user. Nah, contoh activity dan harganya ini estimasi saja. Yang pertama ada network consultant dan network planning strategi. Mungkin harganya itu 8 juta sampai 20 jutaan. Jadi tergantung kompleksitas network atau skala jaringan yang akan kita kelola nantinya, yang akan kita instalasi. Nah, terus implementasi jaringan, nah ini seperti yang dibilang sebelumnya, tergantung kompleksitas dan skala jaringan yang diimplementasi. Mungkin 20 juta sampai 100 juta. Mungkin kalau skalanya itu sudah besar seperti internet service provider yang kita kelola infrastrukturnya, nanti bisa mencapai 1 M atau lebih. Jadi tergantung requirement, kompleksitas, dan skala jaringan yang kita kelola. Terus network maintenance biasanya itu per tahun atau per quarter. Jadi tergantung kesepakatan atau kontrak bisnis di awal. Nah, ini untuk harganya itu bisa mencapai 300, estimasi 300 juta sampai 350 jutaan per tahun. Nah, kita ambilnya itu estimasi per tahun. Terus network trainer ini tergantung materi yang di-deliver oleh si trainer dan tergantung kompleksitas atau teknologi-teknologi terbaru yang bisa di-deliver oleh trainer kepada customer atau anggota training. Jadi untuk estimasi harganya itu bisa 5 juta sampai 30 juta. Nah, contoh training yang bisa disediakan yaitu training Cisco, training Fortinet, NSC, NSC 4 sampai 8 atau Cisco CCNA, CCNP sampai CCA yang level expert atau training Juniper bisa berdasarkan tracknya ya, track enterprise, service provider atau data center. Itu bisa mulai dari level associate sampai level expert. Oke, berikut beberapa contoh layanan yang bisa kita tawarkan atau service yang bisa kita tawarkan kepada calon customer. Contohnya seperti network consultant dan network planning strategi, implementasi jaringan atau instalasi jaringan baru, network configuration mulai dari skalanya itu WAN, MAN, LAN atau bisa kita menggunakan teknologi wireless atau menggunakan teknologi menggunakan kabel. Terus network maintenance per quarter atau per tahun, network training, third party atau pihak ketiga atau sebagai subcon, terus instalasi hardware jaringan, instalasi kabel jaringan UTP, fiber optik, koaksial, dan kabel jaringan lainnya. Selanjutnya bisa network monitoring, ini bisa dikategorikan juga nantinya di bagian network maintenance. Jadi kita menyediakan service network monitoring 24/7 atau monitoring secara real time 24 jam full selama setiap hari. Nah, di sini sebutnya network monitoring 24/7. Nah, selanjutnya strategi pemasaran apa saja sih kira-kira yang bisa kita gunakan? Nah, pertama di sini kemitraan dengan vendor.
Nah, kerjasama dengan vendor perangkat jaringan untuk mendapatkan akses ke produk terbaru dan mendapatkan dukungan dalam pemasaran. Nah, pastinya di saat proses tender atau proyek baru, itu kita butuh yang namanya surat dukungan atau surduk dari vendor terkait yang sebagai penyedia perangkat jaringannya. Supaya ketika in case terjadi problem, kita bisa melakukan replacement dengan dukungan dari vendor yang penyedia perangkat jaringan tadi. Kita bisa melakukan recovery dengan cepat. Nah, selanjutnya digital marketing melalui iklan online, konten pemasaran, dan kampanye email untuk menjangkau bisnis potensial. Selanjutnya partisipasi dalam acara industri. Nah, ikut serta dalam pameran konferensi dan seminar industri untuk membangun jaringan dan meningkatkan visibilitas merek atau eh, branding dari usaha yang kita jalankan. Nah, selanjutnya ada referensi dan feedback. Nah, membangun hubungan baik dengan pelanggan dan meminta testimonial serta referensi untuk digunakan dalam promosi. Nah, ini feedback dari customer itu sebenarnya juga sangat penting ya, untuk evaluasi terhadap service yang kita sediakan untuk customer. Kira-kira apa saja yang harus kita perbaiki, inovasi apa saja yang harus kita kembangkan. Nah, jadi feedback dari customer itu juga sangat dibutuhkan ya. Selanjutnya penawaran diskon atau trial menawarkan paket layanan yang komprehensif dengan harga yang kompetitif untuk menarik perhatian bisnis skala menengah yang sedang berkembang. Oke, ini kira-kira leader dari bisnis network ini. Untuk saat ini ada beberapa contoh ya. Yang pertama ada Cisco System, perusahaan global yang menyediakan solusi jaringan dan infrastruktur IT untuk berbagai jenis bisnis, mulai dari skala kecil hingga enterprise, data center, dan service provider. Terus ada Juniper Network, fokus pada pengembangan solusi dan perangkat jaringan yang canggih dan aman untuk bisnis dan penyedia layanan. Terus ada Fortinet, perusahaan global yang fokus terhadap pengembangan perangkat security dan mencegah serangan cyber. Ini ada Huawei, perusahaan multinasional sebagai penyedia produk dan layanan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ada Palo Alto, perusahaan keamanan cyber multinasional yang menyediakan berbagai solusi keamanan yang melindungi jaringan, sistem, dan data dari ancaman cyber. Jadi masih banyak lagi ya leadership dari bisnis network ini. Nah, selanjutnya kita bahas risiko usaha apa saja yang bisa terjadi pada bisnis ini dan bagaimana cara antisipasi terhadap risiko yang akan terjadi. Nah, risiko usaha ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, di mana tidak terduga dan tidak diharapkan oleh wirausahawan. Risiko usaha juga berkaitan dengan risiko usaha juga berkaitan dengan kegagalan atau ketidakberhasilan dalam meraih peluang usaha. Nah, bagi seorang entrepreneur, menghadapi risiko merupakan sebuah tantangan karena mengambil risiko berkaitan dengan kreativitas, inovasi, serta merupakan bagian penting dalam mengubah ide menjadi sebuah kenyataan. Nah, berikut beberapa jenis-jenis risiko pada usaha yang kemungkinan akan terjadi pada usaha ini, dan nanti kita bahas juga bagaimana cara antisipasinya. Nah, yang pertama di sini risiko bisnis. Nah, risiko yang sering terjadi pada jenis risiko ini atau risiko teknis, yang pertama terjadinya downtime pada jaringan atau sistem yang menyebabkan terganggunya operasional organisasi atau instansi yang dikelola atau yang di manage. Nah, selanjutnya ada ancaman dan serangan cyber, cyber security threat and attack seperti malware, phishing, social engineering, dan ransomware. Nah, selanjutnya performance jaringan yang lambat dan tidak stabil. Nah, dari beberapa risiko tersebut, bagaimana cara langkah-langkah yang harus kita lakukan
yang bisa kita lakukan untuk antisipasi risiko tersebut. Setidaknya memitigasi atau mengurangi risiko tersebut atau bahkan bisa mencegah supaya tidak terjadinya risiko tersebut. Nah, yang pertama implementasi service failover, redundancy, high availability atau HA, monitoring 24/7 secara real time dan menyiapkan recovery planning ketika terjadi case atau problem. Selanjutnya instalasi firewall yang kuat, enkripsi data, dan menyediakan pelatihan atau training teknis dan security awareness untuk karyawan. Memastikan semua tim memiliki kemampuan atau skill yang kompeten dan kreatif. Investasi pada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Melakukan instalasi perangkat jaringan dengan performance yang tinggi, optimasi jaringan, mengatur bandwidth, memilih media transmisi yang sesuai dengan kebutuhan, dan monitoring performance jaringan secara berkala. Selanjutnya, antisipasi yang bisa kita lakukan adalah menyusun dan menerapkan SOP atau standar operating prosedur yang jelas untuk penanganan insiden teknis. Jadi SOP atau standarisasi itu sangat penting ya untuk penanganan insiden teknis. Nah, selanjutnya risiko pasar. Risiko pasar yang sering terjadi itu seperti fluktuasi kebutuhan dan permintaan pasar yang tidak terduga, persaingan yang ketat antar kompetitor existing atau kompetitor baru, perubahan regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi operasional bisnis. Nah, antisipasi yang bisa kita lakukan, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk antisipasi risiko tersebut adalah yang pertama, analisis pasar secara berkala, terus membangun inovasi baru dan beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi baru dengan kebutuhan user. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Jadi kita bisa menyediakan solusi untuk infrastruktur jaringan user. Nah, selanjutnya selalu perhatikan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Selalu memperbarui update pengetahuan tentang regulasi terbaru dan menjalin hubungan baik dengan pihak regulator dan partnership. Menggunakan analitik data untuk prediksi permintaan user dan pengambilan keputusan strategis. Menawarkan layanan yang bernilai tinggi serta dapat memudahkan operasional user yang belum pernah ditawarkan oleh kompetitor sebelumnya. Jadi kita harus menyediakan solusi terbaik yang sebelumnya belum pernah disediakan oleh kompetitor kita. Jadi supaya kita bisa meraih peluang yang ada, bahkan bisa meraih peluang-peluang baru di kemudian hari. Karena kita bisa bersaing dan menyediakan solusi-solusi terbaik dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya dengan bisnis serupa. Nah, selanjutnya risiko force major. Ini risiko yang tidak pernah kita tahu ya. Jadi contoh risiko yang sering terjadinya di risiko force major itu contohnya terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai atau petir yang impact ke peralatan jaringan yang di manage seperti putus kabel, terus perangkat rusak akibat terkena air atau konslet tersambar petir dan lain-lain. Nah, karena ini eh, juga menjadi risiko ya terhadap bisnis yang sedang kita jalani. Terus ada pemogokan karyawan atau pekerja akibat ketidakpuasan terhadap benefit yang didapat yang berujung pada gangguan operasional. Nah, kira-kira langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi risiko ini? Yang pertama, membuat planning dan rencana darurat seperti perlindungan asuransi yang mencakup berbagai risiko force major dan menyiapkan perangkat backup semisal dibutuhkan pergantian atau replacement perangkat. Menyediakan pelatihan penanggulangan bencana atau evakuasi kepada setiap karyawan dan memberikan benefit supaya karyawan yang kita maintain tersebut bisa bertahan dan memberikan dampak positif untuk menjaga performansi uh, kinerja kepada user. Nah, jadi user itu bisa bertahan
dan menggunakan layanan kita. Nah, kira-kira berikut beberapa summary yang bisa kita simpulkan dari usulan bisnis ini. Yang pertama, pastinya saat akan membangun sebuah bisnis, banyak hal yang harus dipersiapkan dengan baik. Nah, di antaranya itu rencana rencana modal dan pendapatan finansial. Selanjutnya pasti kita harus menyediakan strategi, inovasi baru, supaya bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya dengan bisnis serupa. Karena banyak sekali saat ini kompetitor-kompetitor yang sudah ada dengan bisnis yang seperti ini. Bisnis networking dan infrastruktur infrastruktur IT. Selanjutnya, networking itu sangat penting ya. Membangun kerjasama, partnership itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis yang sedang kita kelola. Selanjutnya, mental bisnis dan wirausahaan. Nah, pastinya kita harus mempunyai mental bisnis dan wirausahaan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai tugas pendidikan kewirausahaan ini, ya di mana kita membuat usulan bisnis. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.